Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Apa kabar saudara malam hari ini? Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti berkati kita semua, amin. Mujizat pasti terjadi, amin. Demikian juga saudara yang menyaksikan acara ini secara live streaming di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dimanapun saudara. Malam ini malam yang indah, malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan keajaiban Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Doa saya saudara semua mengalami mujizat. Doa saya saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Monstar Sidabutar dan juga Ibu Purnama Sihaan, dan bersama dua anaknya Renaldo dan Ronald. Saudara, Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan adalah orang tua dari Melisa dan Melita. Malam hari ini Bapak dan Ibu Melisa dan Melita ini akan berbagi kesaksian buat kita semua, bagaimana Tuhan Yesus menjadi penolong yang setia dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka, termasuk yaitu masa-masa di mana yaitu kedua anak mereka Melisa dan Melita setia melayani Tuhan sampai akhir di gereja Tiberias. Langsung saja kita jumpai yaitu Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan dan kedua anaknya Renaldo dan Ronald. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Hari ini Bapak datang sama siapa Pak? Sebelumnya saya mau mengucapkan shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eti Renati, Pak Aristo dan Kak Argo atas waktu yang diberikan untuk kami bersaksi. Terima kasih juga buat Pak Elpris yang sudah menuntun kami malam hari ini. Saya Monstar Sidabutar, ini istri saya Purnama Sihaan, anak kami Rinaldo, Ronald Sidabutar. Kami itu mula berjemaat di Gereja Tiberias tahun 1992. Dan kami dibaptis tahun 1993. Oleh anugerah Tuhan kami dikaruniai anak yang pertama, Rinaldo. Rinaldo ini lahir atas nubuat dari Bapak almarhum Pendeta Pariaji. Dulu Rinaldo ini sudah lewat bulan untuk lahir, tetapi pada waktu itu saya beribadah malam-malam, saya datang minta didoakan oleh Pak Pariaji. Saya bilang, Pak, saya minta didoakan, anak saya sudah lihat bulan belum ada tanda-tanda. Terus Bapak langsung nubuatkan, terus Bapak bilang, besok anakmu akan lahir laki-laki sebelum jam 3 sore. Mamanya sehat, anaknya sehat. Terus saya dikasih perjamuan, saya dikasih mie kurapan, saya pulang. Puji Tuhan, besoknya jam 1:05 ya, anak saya lahir dengan sehat sempurna. Puji Tuhan. Jadi sungguh luar biasa Bapak Gembala kita memang almarhum. Terus terang kami bertahan di gereja ini bukan memang sekedar karena gereja ini mewah, tidak. Tetapi memang hambanya benar-benar dipakai Tuhan. Demikian Pak. Oh, jadi Bapak ini, saudara Pak Monstar ini bersama Ibu ini jemaat setia Tiberias ya? Dari tahun 92 ya. Puji Tuhan. Dan pertama kali mujizatnya itu Renaldo ya. Renaldo. Renaldo ini waktu
harusnya udah waktunya lahir, tapi ternyata belum lahir-lahir. Iya. Akhirnya Pak Monstar bersama Ibu datang ke gereja Tiberias ya, ikut ibadah yang dilayani pendeta Pariaji ya, Bapak Gembala Sidang ya. Nah, itu di mana itu Pak? Waktu itu saya bergereja di Raden Saleh. Raden Saleh. Iya, Raden Saleh. Jadi kan dulu Tiberias ini kita awal-awalnya kan masih Jakarta Theater sama Ratu Plaza. Oh, jadi masih Jakarta Theater, Ratu Plaza, Bapak udah jemaat ya? Sudah jemaat di Tiberias. Jadi bukan 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun Bapak ya di Tiberias ya? Puluhan tahun Tiberias. Sampai sekarang setia di Tiberias gitu. Amin. Pak, ya? Puji Tuhan ya. Nah akhirnya didoakan Pak Pariaji ya waktu itu ya? Doakan Pak Pariaji. Dan akhirnya tepat gitu? Sangat tepat Pak. Sangat tepat sekali. Karena dinubuatkan Pak. Dinubuatkan. Terus anak saya yang kedua juga Ronald. Itu setelah perjamuan kudus juga. Itu pun dari Bapak. Dari Bapak itu juga ya. Jadi kami selalu memang minyak dan anggur itu selalu kami dari dulu kan. Jadi kami yakinin itu ada mujizat di situ karena Bapak kan selalu bilang minyak dan anggur tidak dirusakkan. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan karena anugerah Tuhan anak-anak kami ini Rinaldo dan Ronald sebagai pelayanan juga di Tiberias Pak. Ya, pelayan Tuhan di Tiberias ya. Karena kami dapat dari Tuhan dan kami serahkan untuk Tuhan. Amin. Itu Pak. Jadi puji Tuhan. Ya. Dan uniknya tanggal lahirnya sama gitu ya? Iya puji Tuhan ya karena Rinaldo tanggal lahirnya dengan tanggal lahir saya sama Ronald dan bulannya sama. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 9 bulan 9. Tanggal 9 bulan 9? Iya. Jadi Bapak Ronald tanggal 9 bulan 9 ya? Tanggal 9 bulan 9. Itu unik ya Pak ya? Ya itu normal. Jadi maksudnya lahirnya mereka normal. Tidak sesar, tidak. Maksudnya nggak diatur gitu ya? Nggak diatur. Tapi bisa gitu? Ya, itu karena anugerah Tuhan Pak. Bisa begitu. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Oke, itu yang pertama ya Pak. Pertama. Yang kedua kita masuk ke akhirnya Melisa dan Melita. Itu lahir tahun berapa Pak? Melisa Melita ini anak yang hasil dari doa abangnya Rinaldo dan Ronald karena mereka selalu berdoa Tuhan aku kepengen adik cewek. Rinaldo begitu, Ronald juga begitu. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kami anak kembar. Yang memang kami juga dari keturunan juga tidak ada keturunan kembar. Jadi Melisa dan Melita itu kembar ini ya? Identik sekali. Identik gitu ya? Dan Bapak nggak ada keturunan kembar identik gitu ya? Kami nggak ada keturunan identik, nggak ada keturunan kembar lah. Dan ternyata kembarnya identik ya? Kembarnya identik. Artinya apa ya? Mujizat itu ya? Sangat mujizat karena sangat jarang yang kembar identik itu karena mereka sejiwa gitu loh Pak. Ya, boleh geser sedikit itu. Mohon maaf. Iya. Ya mohon maaf supaya kameranya kelihatan saudara ya. Karena udah ditulis dari tadi. Ya. Jadi Melisa Melita ini lahir di 8 Januari 2021. 2001 ya. Maaf. Saya grogi Bapak Ibu, maaf. Iya. Jadi mereka lahir 8 Januari 2001. Oleh anugerah Tuhan, kami selalu bawa mereka dalam pelayanan karena dulu kami memang pelayanan di Dom Pak. Dom of Tiberias yang di Kelapa Gading. Jadi kami selalu bawa ke Tiberias. Jadi mereka ini mulai kecil sudah ikut pelayanan dan mereka sudah melayani di sekolah minggu. Oh, jadi Melisa dan Melita sudah melayani sejak sekolah minggu ya Pak ya? Iya. Waktu itu di Tiberias Dom. Di Tiberias Dom. Itu melayaninya seperti apa Pak? Dulu mereka itu karena mulai kecil kan sudah sering diajarin mamanya untuk vokal apa segala macam untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya ke rohani, kami buat selalu ke rohani. Jadi waktu di sekolah minggu mereka suka nyanyi lagu pujian. Pas sekolah minggu mau dimulai mereka bernyanyi. Jadi lama kelamaan
Dulu waktu pelayanan kami di sana, sebelum firman diberitakan, mereka ada saksian pujian. Jadi dengan berjalannya waktu kami di sana, mereka semakin terlatih untuk melayani Tuhan dalam pita suara mereka. Puji Tuhan. Oh, jadi Melisa dan Melita itu sebelum akhirnya melayani keliling Indonesia gitu ya, ternyata dari kecil udah melayani gitu ya, sekolah minggu di Tiberias Pak ya. Dari kecil sudah dilatih di Tiberias, Sudah dilatih Pak. ya, melayani ya. Puji Tuhan, memang fasilitas di Tiberias juga kan ada, Pak. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua yang memang, tapi mulai kecil sudah diajar pelayanan. Jadi mereka berkembang di sana. Abang-abangnya juga melayani sebagai pemusik, mereka sebagai penyanyi rohani. Di Tiberias gitu. Di Tiberias Pak ya. Di Tiberias. Puji. Waktu itu Tiberias Dome ya. Tiberias Dome. Tiberias Dome. Oke, akhirnya Melisa dan Melita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh lalu sampai ikut itu ya, ajang Idol Junior ya. Iya, jadi waktu itu mereka ikut, awalnya mereka sudah choir, Pak. Udah choir. Sudah choir, tapi pas mereka choir, mereka ikut ajang Indonesia Idol Junior. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. 2013 mereka ikut Indonesia Idol. Melisa masuk ke 52 besar, Melita jadi 12 besar. 12 besar ya. Oleh anugerah Tuhan dia dikontrak oleh MNC TV. Oh iya iya Itu iya. dulu. Ya, Nah, ya. itu. Jadi dari sana beranjak mereka dari choir, mereka jadi masuk ke singer. Oh jadi Di singer Tiberias. juga ya. Singernya di mana Pak? Singernya mereka dulu di Balai Sarbini sama di Nias. Oh tahun berapa itu Pak? Di mereka itu waktu itu mulai 2015, 16, 17 ya. Ini ada catatannya. Iya, 17. Jadi sampai mereka Ya. ya 2016, 17. Ya. Jadi perjalanan waktu mereka juga oleh anugerah Tuhan masih kecil-kecil sudah dipersilakan ibu dikasih izin untuk ikut di Gelora Bung Karno. Oh puji Tuhan. Iya, itu. Jadi ya sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan atas. Jadi waktu singer di Sarbini suka Bapak bawakan untuk didoakan juga gembala sidang ya, mendiang Pak Pariaji juga Ibu Darneti ya. Iya Pak. Jadi mereka kadang waktu Bapak kan sempit. Jadi mereka curi waktu untuk minta didoakan Bapak sama Ibu melalui kadang diantar ke Argo. Ini ya gambarnya ya. Nah ini dia. Oh, Bapak doakan. Iya. Kami sangat bangga lah. Siapa sih kami? Anak kami didoakan oleh Pak Gembala Sidang yang kita kasihi begitu Pak. Sama Ibu Gembala juga ada ya Pak ya? Sama Ibu ada, mereka berfoto. Oh ini ya sama Ibu Gembala ya. Iya. Waktu mereka pelayanan di Sarbini. Sama Kak Argo juga ada. Sama Kargo juga ada. Puji Tuhan. Iya. Gitu. Sama Kargo ya. Ini ya. Iya. Puji Tuhan. Iya. Iya demikian Pak. Jadi itulah awal mula mereka pelayanan di Tiberias sampai sekarang kami tetap di Tiberias. Sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Setia ya. Puji Tuhan. Nah dari singer itu akhirnya ikut lagi apa tuh? Idol lagi ya? Nah, dari singer itu Melita waktu COVID dulu mereka ikutin Indonesia Idol. Bukan junior tapi ini sudah dewasa. Ceritanya Melita spekta pertama tidak lolos. Malah Melisa yang masuk sampai eliminasi 3. Eliminasi 3 ya. Nah, oleh anugerah Tuhan itu mereka bisa ikutin sampai eliminasi 3 tahun 2020. 2020 ya. Bapak selalu temenin itu ya, kalau ikut lomba gitu atau melayani gitu selalu temenin ya? Kami selalu temenin sama saya sama mamanya, selalu kami support, kami bawa terus dalam doa biar mereka juga dalam pelayanan di luar gereja juga menjadi berkat untuk siapapun, dan itu memang mereka lakukan. Gitu. Itu tahun 2020 ya? Tahun 2020. Sampai akhirnya tahun 2020 Desember Tuhan berkehendak lain.
Melisa dipanggil Ya. Tuhan. Di situ kami merasa hancur, kami hilang, tapi harapan kami tetap ada walaupun memang hati kami hancur, tapi kami tetap pegang teguh bahwa itulah lagu yang pertama yang Melita bahkan, hanya Yesus penolong yang setia. Walaupun perasaan hati kami hancur, tapi kami tetap pegang bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Begitu Pak, jadi terima kasih Bapak Ibu. Awal mula Melita berkarir di lagu rohani itu awal 2021. Waktu itu dia dibawa ke satu Label musik. Impact Musik oleh anugerah Tuhan. Saya boleh cerita sedikit Pak ya. Ini sebetulnya penolong yang setia ini sebetulnya awalnya sudah 2 tahun diciptakan penciptaannya, tetapi tidak ada yang mau menyanyikan. Katanya ini lagu nggak pas pada zaman itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan hatinya Pak Albert Tanoni dari Impact, Melita dikasih lagu itu. Akhirnya itulah uniknya Tuhan kita. Orang bilang bisa tidak, tetapi Tuhan bilang saya akan menyertai. Ternyata tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ternyata tahun 2021 lagu Penolong Setia trending 50 satu-satunya lagu rohani yang pernah ada di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus memang luar biasa. Itu yang membangkitkan iman kami selalu. Walaupun kami bersedih, tapi Tuhan selalu ada. Kami bisa merasakan, seperti Melita bilang, saya merasakan Tuhan peluk saya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi berjalannya waktu, Melita juga banyak jadi berkat di tempat lain selain di Tiberias. Tetapi hati dia selalu, kalau dia enggak pelayanan di luar, dia tetap harus ke Tiberias karena dia ingat di sini dia ditempa, di sini dia diberkati. Begitu Pak. Oh, jadi lagu Penolong Setia itu sebelumnya waktu diciptakan maksudnya nggak mencuat gitu ya. Enggak, baru setelah Melita nyanyi gitu ya. Iya, setelah Melita nyanyi, Iya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja ya. Dan lagu itu menjadi trending 50. Satu-satunya lagu di rohani yang trending Ya. menurut Impact Musik ya Pak ya, karena kan saya nggak tahu. Jadi begitu. Jadi berjalannya waktu di tahun 2023 oleh anugerah Tuhan itu tadi kembali selalu seperti Melisa bilang dulu ke Melita, banyak penyanyi yang hebat tetapi penyembah sangat sedikit. Oh, banyak penyanyi yang hebat tapi penyembah sedikit. Penyembah sedikit. Itu kata Melita ya. Itu kata Melisa ke Melita. Oh, kata Melisa dan Melita. Jadi itu yang dipegang Melita setelah kakaknya berpulang. Tapi oleh anugerah Tuhan, Melita itu sebetulnya kita pikir siapa sih? Di luar sana penyanyi rohani banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bagus. Tetapi Tuhan angkat dia, 2 lagunya masuk nominasi AMA Award dan menjadikan dia pemenang lagu rohani terbaik 2023. Itu tahun 2023 ya? Tahun 2023. Dapat award ya? Dapat Emmy dari Award. Emmy Award ya. Iya. Apa tuh? Kategori apa tuh Pak? Kategori lagu rohani terbaik 2023. Terbaik 2023 ya. Gitu. Puji Tuhan. Gitu. Nah, terus akhirnya konser Akhirnya di tahun 2024 Februari Melita mengadakan konser lagu rohani. Di situ lagu ciptaan dia kembali lagi
Judulnya Penolong dalam Kesesakan. Penolong dalam kesesakan. Penolong dalam Kesesakan itu ciptaan dia dengan produsernya. Itu pun konser dia waktu itu yang terakhir. Dari sana awalnya dia jadi sebulan setelah itu yang membuat kami juga terpukul bahwa awal April Melita juga dipanggil Tuhan. Nah, yang menarik ini Pak, Bapak kalau selalu nemenin Melita ya, keliling-keliling, maksudnya melayani keliling gitu ya. Melita tuh selalu semangat gitu ya, selalu tersenyum ya. Jadi dia kalau dia pelayanan di tempat lain, dia tidak pernah mengatakan saya tidak mau menceritakan kesedihan saya biar saya dikasihani. Tetapi saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya. Karena apa? Kesedihan saya sudah diambil Tuhan. Tapi saya tidak mau memotivasi jemaat bahwa kesedihan kita untuk kita undur dari Tuhan, tidak. Tapi dia bilang justru di situ kita harus lebih kuat untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang Melita selalu ucapkan. Akhirnya Tuhan punya rencana lain ya Pak ya. Iya. Melita berpulang ke rumah Bapak di surga. Iya. Akhirnya Melita berpulang ke surga, itu pun oleh anugerah Tuhan. Kami juga tidak tahu bagaimana. Agak bingung juga cerita awal dari mana Pak. Karena waktu berpulangnya Melita juga itu secara manusia kami juga tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi Allah turut bekerja di situ. Semua berjalan lancar dan baik. Sebelum saya cerita, Mama mau cerita enggak? Ada yang mau ceritain? Ya baik saudara, Ibu Purnama Sihaan akan sedikit menambahkan. Ketika Melisa pulang ke surga, saya terpuruk. Saya banyak protes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan bahwa Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, "Mama, kita harus ke ruang Maha Kudus ya." Saya bilang, "Aduh, syaratnya itu Kak, Mama nggak sanggup. Syarat ke ruang Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar." Saya bilang ke Melisa, dia marah. "Mama nggak boleh begitu, imannya nggak boleh begitu. Kita harus ke ruang Maha Kudus," katanya. Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Ma. Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus, katanya. Jadi Mama harus berjuang ke ruang Maha Kudus. Itu kata Melisa.
Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mamanya Melita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Ketika Melisa dipanggil pulang ke surga tanggal 8 Desember 2020, butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah, melewati masa-masa yang sulit, rasa-rasa yang sakit. Ada teman-teman yang menolong, banyak ibu-ibu yang melayani juga menolong, memberi kekuatan. Dan kalau Papa Mama Melita, Melisa, keluarga bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, "Mama, kakakmu pulang." Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, "Pulang kemana, Inang? Ini rumah kita." Ternyata dia pamit pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Iya. Melisa suka Mazmur 42. Setelah saya baca Mazmur 42, saya bilang, "Mengapa?" Karena kami manggil Melisa itu kakak. "Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus," saya bilang. Tapi Melita bilang, "Iya Ma, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga," kata Melita. Senin pagi, Melita bilang ke saya, "Itu berapa jam lagi dia pulang?" "Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu," kata Melita. Itu pesannya. Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jam ya, dia udah pulang ke surga. Ya, kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau istri saya terbata-bata. Bapak Ibu, Melita itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Saya cerita pendek sebentar ya Pak ya.
Melisa itu berpulang, sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong pak, gendong pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, Dek, adek siap jalan kan? Siap pak, ya sudah, ayo jalan yang. Enggak, papa gendong saya. Terus saya bilang, aduh, saya ingat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Selalu kasih tanda, biar saya jangan terlalu jatuh. Itu makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang saya pegang. Tetapi uniknya dan hebatnya Tuhan kita yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami jatuh. Waktu di rumah duka di Carolus, banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu atau dari mana. Tapi ada 2 merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Carolus. Dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan, oleh kebaikan hati Ibu Gembala Sidang kita. Ibu, terima kasih. Kami sangat diberkati perhatian Ibu dengan Kak Argo yang selalu mensupport kami. Dan yang lain juga, akhirnya Melisa dan Melita bisa kami satukan di hari yang sama. Menurut keadaan waktu itu kan, waktu itu lebaran kedua ya Pak ya. Lebaran kedua tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan sangat sulit. Secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan bekerja di sana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bahwa Melisa dan Melita bisa kami satukan di satu tempat yang memang yang di luar pikiran kami sebagai orang tua yang istilahnya tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita anak-anaknya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan memang terus terang saya dari dulu ada ayat favorit saya, yaitu di Roma 8:28. Itu sudah saya rasakan, seperti yang Melita bilang, hidupi firman itu. Saya menghidupinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hanya itu Pak yang... Oh, jadi ini menarik ya Pak ya. Akhirnya waktu Melita ingin dimakamkan, Bapak juga mau satukan gitu ya, Iya. dengan Melisa ya. Berarti Melisa tadinya di tempat lain gitu ya. Di tempat lain lalu mau disatukan dengan adiknya gitu ya. Nah akhirnya Melisa di tempat yang lain itu dibuka gitu ya Pak ya. Dibuka prosesnya gimana Pak? Jadi ini yang bikin luar biasa, itulah yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Jadi waktu Melisa 2020 akhir itu dilayani oleh Pak Pendeta Teddy. Kami rasakan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan TBRS itu memang minyak dan anggur di mana-mana. Waktu itu Melisa yang melayani kami, istilah Pak Teddy, ditanamkan. Jadi waktu itu Melisa di Meorapi ditanamkan di daerah Pedurenan. Waktu kami mau menyatukan Melisa dan Melita di boleh sebut nama? Di Bekasi itu ya? Iya. Di Kerawang. Iya, di Kerawang. Waktu itu keinginan kami Melisa dan Melita itu disatukan di Kerawang. Melisa harus dibongkar tempatnya. Tapi puji Tuhan, waktu Melisa itu dibongkar tempatnya, ini
ada kesaksian dari penggali kubur, Pak Kamal namanya, dan adik kandung istri saya, sama suami sama anaknya dua namanya Linayati, bahwa Melisa itu masih tetap seperti yang dulu ditanamkan, tidak rusak sama sekali, tidak busuk dan tidak bau. Puji Tuhan, kami sungguh sangat dikuatkan. Padahal istri saya waktu itu sudah lihat di Google, kalau ditanamkan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, sampai sebulan udah busuk, udah apa segala macam. Tetapi Tuhan luar biasa, minyak dan anggur tidak dirusakkan, bahwa Melisa masih tetap seperti yang kami hantarkan dulu. Itu menjadi mujizat yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan memang minyak dan anggur itu luar biasa kuasanya. Itulah ajaran dari Gembala Sidang yang kita kasih almarhum Bapak Pendeta Yesa Pariaji. Itu yang kami imani juga. Bahwa saya tambahkan sedikit, Melisa itu selalu bilang, jangan berpikiran di halaman. Seperti Pak Gembala bilang, Pak Pariaji, harus di ruangan Maha Kudus. Karena jemaat Tiberias diprioritaskan masuk jemaat yang siap ke sorga, misionaris dan siap ke sorga, yang seperti temanya Bapak, bahwa imannya Bapak bilang jemaat Tiberias itu kan harus di ruangan Maha Kudus. Itulah imannya Melisa. Tetapi saya yakin dan terbukti bahwa Melisa kemarin tidak dirusakkan. Demikian. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat kami. Oh, jadi Melisa mau disatukan, lalu ternyata masih utuh itu ya? Masih utuh, Pak. Boleh Ibu, berapa persen itu Ibu ya? Melisa. Ya. Jangan nangis. Melisa masih cantik. Sudah 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan dia pulang ke surga. Melisa kami bongkar dan disaksikan adik saya sendiri, dan masih banyak yang melihat. Melisa masih cantik seperti waktu kami berangkatkan dia. Di daerah itu ada airnya. Jadi ketika Melisa dibongkar, semua utuh. 99% dia utuh. Dan aku percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Ada saya menyaksikan sendiri, dia tepok-tepok mukanya Melisa. Dia cek dari kaki, semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Bajunya pun, karena waktu itu saya kasih pakai blazer putih, pakai stocking, tidak ada yang berubah warna, semuanya putih, semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya, tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang harus ke ruang Maha Kudus.
Dia hanya ada luka lecet sedikit di sini. Karena dari tangan begini jadi terlepas. Benar-benar mujizat. Dia cantik, sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Artinya saudara, ini sesuai dengan ucapan dari Melisa. Jadi Melisa itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara ya, mau pulang. Dan ibunya bilang, kok mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke sorga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, itu ada videonya Pak ya, ada video Pak Kamal gitu ya. Ada Pak video Kamal bersaksi ya? Iya, Pak Kamal bersaksi. Bapak ada videonya? Ada videonya. Oh, ada videonya. Ada videonya ya Pak. Kesaksian dari Ya, ada videonya. ngurus. Kita kembali lagi di makamnya bekasnya Melisa Sidabutar. Banyak sekali pertanyaan, cukup saya jawab. Yang pertama, prosesnya lama nggak Pak Kamal? Prosesnya 1 jam. Dan yang keduanya, tadi udah bertemu sama orang tuanya dan juga Pak Pendeta menanyakan, Pak Kamal gimana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar? Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuman jari ini aja. Semuanya masih utuh. Itu aja sih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Itu aja pertanyaan dari netizen dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon hampura. Terima kasih. Jadi ini bukti saudara bahwa ucapan Pak Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan tadi terbukti. Dan yang melayani saudara adalah Pak Pendeta Teddy Lusli. Boleh Pak, gimana waktu Bapak melayani Melisa dan juga Melita? Ternyata Melisa itu setelah dibuka ternyata masih tetap utuh gitu Pak ya. Saya selalu diingatkan sama Bapak Riaji untuk ketika melayani, untuk jenazah itu dimakamkan, ditanamkan. Bahkan ketika di rumah duka juga sebelum peti ditutup untuk diurapi dengan minyak. Jadi saya hanya meneruskan, melanjutkan, melakukan kebenaran firman Tuhan yang Papa Riaji punya pengalaman-pengalaman pribadi lah dengan Tuhan. Bagaimana dia diajar oleh Tuhan suatu hari untuk melayani suami dari jemaat gereja Tiberias. Pagi-pagi dia bangun, sampai saat itu yang saya tahu supirnya juga bingung kenapa Papa Riaji bangun pagi-pagi itu hanya untuk satu tujuan, pergi ke rumah duka karena dia dapat satu pesan Tuhan bahwa untuk mengurapi dengan minyak. Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 14, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak di Betania, dan Tuhan Yesus berkata, tubuhku diurapi sebagai persiapan penguburanku. Hari-hari ini kalau kita ke rumah duka, memberi penghormatan, di saat-saat terakhir sebelum peti ditutup, biasanya kita tuangin minyak wangi. Tapi Pak Pariaji selalu ajar untuk lakukan firman Tuhan. Urapi dengan minyak, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dan percaya tubuhnya tidak dirusakkan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya hanya ingat pesan itu, dan ketika melayani Melisa tanggal 10 Desember di Bekasi ditanamkan, saya hanya ingat apa yang Pak Pariaji ajarkan, lalu saya urapi itu, dan semua hanya mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Oh, jadi akhirnya semua proses berjalan lancar gitu Pak ya? Iya. Berjalan lancar. Itu padahal hari libur panjang ya? Hari libur Iya. panjang, Lebaran kedua Pak. Ya, libur panjang gitu ya maksudnya. Iya. Terus jadi itu harusnya kan sulit ya Pak, repot. Tapi Bapak ngurus-ngurus semuanya itu lancar ya? Nah jadi sebetulnya makanya tadi saya bilang kalau secara manusiawi sepertinya tidak mungkin Pak. Tapi oleh anugerah Tuhan itu bisa berjalan semua melalui yang kami kasih Ibu, Gembala sidang kita yang sungguh-sungguh terima kasih Ibu karena support, dorongan Ibu semua Tuhan lancarkan dan itu di luar kemampuan kami. Kami hanya bisa berkata Ibu panjang umur, Kak Argo juga yang memang mensupport kami juga. Terima kasih banyak dan itu juga tidak terlepas dari saudara kami Bu Narges yang sungguh support dan kakak-kakaknya pemusik juga yang ada di sini. Kami sangat bangga dan sangat senang bahwa kita Jemaat TBRS adalah satu sepenanggungan, satu sepikiran. Karena itu yang ditanamkan Bapak Gembala kita. Ini, Pak. Satu Pak terakhir sebelum nanti ini pesan terakhir Melita apa Pak? Tadi yang Ibu sampaikan tadi ya, pesan Melita ya. Firman hidup. Beberapa jam sebelum Melita pulang ke surga, dia bilang, sesibuk apapun Mama, baca firman setiap hari, minimal 1 ayat. Hidupi firman itu pesan Melita. Itu pesannya Melita. Jadi waktu Desember 2020, waktu Melisa dipanggil bersama Tuhan Yesus ke sorga, buat Mama Melita itu sangat sulit, sangat berat. Semua foto diumpetin ya Pak. Rasa sakit yang luar biasa. Tapi berbeda ketika lebih kurang seminggu kemudian saya pergi berkunjung ke rumah Pak Monstar dan Ibu Purnama. Semua foto dikasih lihat. Saya percaya semua karena kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Dan sebenarnya yang sangat sulit buat Mama Melita adalah menyaksikan mimbar ini di mana di tempat Melita melayani Tuhan. Tapi saya percaya sekali lagi Tuhan Yesus yang beri kekuatan. Pak, terakhir, pesan apa yang Bapak mau sampaikan kepada jemaat Tuhan? Karena ada jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang enggak ngerti kok ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya harus melewati saat-saat yang seperti ini? Lewat pengalaman yang Tuhan Yesus karuniakan, kekuatan yang dari Tuhan yang Tuhan bawa Bapak dan Ibu alami. Pesan apa yang mau disampaikan pada jemaat Tuhan? Terima kasih Pak. Sebelum saya lupa, pertama saya terima kasih banyak untuk Ibu Gembala Sidang kita kembali atas perhatian dan kebaikan hati Ibu dengan Pak Aristo, Pak Kak Argo. Semua itu berjalan dengan lancar dan baik. Hormat kami untuk Ibu Gembala Sidang. Saya tidak akan berpesan, tetapi pengalaman hidup saya bahwa sehancur apapun kita, sejatuh apapun kita, tetapi kita hanya satu kita pegang, hanya Yesus penolong yang setia.
Itulah pesan dari Melita ke kami, dan kami pegang itu, hanya Yesus penolong yang setia, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Saudara, demikian kesaksian Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan bersama kedua anaknya. Dan sebagai penutup, kesaksian ini akan ditutup oleh Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya, saudara. Pendeta Glenn Immanuel adalah kekasih dari Melita dan mereka saling mengasihi, setia melayani di Tiberias. Boleh silakan sedikit Pendeta Glenn. Shalom semua jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Shalom. Saya bersuka cita dan saya bersyukur saya menjadi bagian kecil dari perjalanan Melita yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini boleh jadi semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup Melisa dan juga Melita. Dan saya juga bersuka cita sekali kalau Papa, Mama, juga abang-abang akhirnya berdiri untuk bersaksi pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Dan saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah, panggilan yang ajaib bagi setiap kita. Mari biar nilai-nilai yang melalui kehidupan Melisa dan Melita terus kita ingat. Sampai seumur hidup kita layani Tuhan. Sampai seumur hidup kita berpengharapan sama Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Dia baik bagi setiap kita. Terima kasih.